Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir, seperti jernihnya air mineral ini. Awan hitam yang menyelimuti kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua atau Brigadir J nampaknya mulai menipis. Tatkala Polri telah menetapkan 4 tersangka termasuk Irjen Pol Freddy Sambo. Tapi apakah kasus ini yang berjalan sudah 1 bulan lebih ini cukup sampai di sini? Ternyata tidak. Bahkan sejak Jenderal Bintang 2 ini ditetapkan sebagai tersangka, nampaknya masyarakat terutama netizen itu mulai kepo. Kepo dengan berbagai hal terkait dengan kasus ini. Ada yang mulai kepoin bagaimana riwayat hidupnya dari Freddy Sambo. Kepoin soal bagaimana hubungannya awalnya dengan istrinya. Kepoin soal jenjang karirnya di kepolisian. Bahkan hal-hal macamnya. Sampai ada yang kepoin bagaimana kedekatannya dengan Kapolri kita, Jenderal Listio Sigit. Ya, itulah netizen kita ya. Semuanya dikepoin. Namun kilat kepo nggak mau ngepoin yang hal-hal seperti itu. Kita nggak mau ngepoin hal-hal seperti itu, tapi kita mendapatkan informasi soal yang kepo-kepo hal-hal yang itu. Cuman bagi kilat kepo, kasus ini menarik. Kasus ini seru, haru, sedih, bahkan gemesin gitu ya. Bikin kita tuh merasa kapan sih kasusnya selesai gitu. Karena kasus ini begitu menyita perhatian publik. Bahkan media-media asing ini juga mulai konsentrasi pada kasus ini. Pada kasus seorang Jenderal Bintang 2 yang diduga konon kabarnya tega menghabisi anak buahnya sendiri. Dan membuat alibi yang bermacam-macam sampai akhirnya adalah alibi pelecehan. Ya, ini kalau kita lihat, ini seolah kita seperti menyaksikan film apa ini ya? Film jenis trailer mungkin ya. Di mana ini penuh intrik, ini penuh konspirasi, atau bahkan gara-gara kasus ini banyak masyarakat kita seolah-olah bak seorang detektif. Mereka menggali ya. Mereka bahkan seperti pengamat kriminologi, menduga-duga, oh enggak, ini pasti begini, oh ini begini, ini begini. Ini menjadi pembicaraan di masyarakat, di warung-warung, ya, di pos-pos keamanan, atau bahkan dimanapun juga, bahkan di pasar-pasar. Mereka selalu bertanya, apa ini yang terjadi? Bahkan mungkin ini ya, mungkin para insan film juga sudah membidik-bidik. Akankah ini nanti diangkat layar lebar kasusnya? Karena ini menarik sekali. Nah, tapi kita harus akui, kasus ini pada dasarnya sempat membuat masyarakat tidak percaya. Tidak percaya kepada polisi, tidak percaya pada Polri. Karena banyak rekayasa-rekayasa yang dibuat oleh pelaku, oleh tersangka ini, dan sempat seolah-olah ini benar adanya. Dan ini membuat masyarakat akhirnya kok begitu? Gak mungkin lah. Apalagi ditambah lagi dengan argumen-argumen dari pengacara almarhum Brigadir J. Membuat masyarakat menjadi bingung, membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya. Ya, kasus ini benar-benar menyita perhatian. Bahkan Presiden sendiri berkali-kali mengatakan bahwa kasus ini harus dituntaskan dan dibuka selebar-lebar. Masyarakat sempat mengatakan ini kelihatannya karena pelakunya adalah polisi, kejadiannya adalah melibatkan polisi dan polisi, jangan-jangan Polri akan menutup kasus ini. Atau jangan-jangan ada yang disembunyikan dari kasus ini. Hal ini terbukti salah satu ketika polisi mengatakan motifnya tidak akan dibuka di publik karena ini sensitif.
maka publik atau masyarakat silakan melihat di pengadilan nantinya. Nah, tapi inilah yang patut mendapat acungan jempol. Salut pada Kapolri kita. Karena Kapolri kita berani menetapkan tersangka kepada Jenderal Bintang 2 ini. Bukan hanya itu, bahkan Polri kita berani memeriksa 31 anak buahnya langsung yang diduga melakukan pelanggaran terkait profesional dari bidangnya sebagai kepolisian. Belum itu tidak cukup sampai di situ. Bahkan Kapolri kita juga memerintahkan untuk menutup yang namanya Satuan Tugas Khusus Merah Putih yang tadinya dipimpin oleh Freddy Sambo sendiri. Di mana banyak yang mengatakan bahwa Satgasus atau Satuan Tugas Merah Putih ini berbenturan dengan divisi-divisi lain yang ada di Polri. Bahkan seolah diduga seakan-akan Satgasus ini memiliki power yang lebih di tubuh Polri. Ini hanya dugaan. Tapi langkah Polri, langkah Kapolri menutup Satgasus ini banyak menuai pujian. Ya, bagaimanapun juga, tapinya masyarakat harusnya bersabar menanti bagaimana proses akhir dari kasus ini. Oh iya, satu lagi, bahkan Kapolri, mungkin Polri ya kita sebut Polri, ini berani untuk SP3 atau untuk tidak melanjutkan laporan yang dugaan pelecehan. Bahkan dikatakan bahwa kasus dugaan pelecehan itu dianggap sebagai obstruction of justice atau upaya untuk menghalang-halangi kasus yang sebenarnya, yaitu kasus 340. Ya, ini belum berakhir. Apa yang terjadi di tubuh kepolisian ini belum berakhir. Tetapi ini sebenarnya momen yang sangat baik, momen yang sangat tepat untuk Polri. Di mana Polri harusnya melakukan bersih-bersih terhadap, saya mengatakan, kuman atau hama-hama yang ada di tubuh Polri. Bersihkan semua kuman-kuman, benalu-benalu yang di Polri yang nantinya akan mencoreng institusi Polri itu sendiri. Ini saatnya Polri mulai mendapat kepercayaan kembali oleh masyarakat. Tapi di sisi lain juga ini sebenarnya juga menjadi pelajaran bagi instansi atau lembaga lainnya. Ya, jangan sampai nanti ada kejadian seperti ini, mudah-mudahan ya, amit-amit jangan sampai ya. Ada kejadian seperti ini baru mulai melakukan berbenah diri, mulai melakukan perombakan, mulai melakukan perbaikan. Ya enggak begitu. Mudah-mudahan dengan kejadian ini mengingatkan bahwa sebuah instansi atau lembaga yang harusnya melayani masyarakat harus benar-benar melayani masyarakat. Semangat untuk Kapolri mengungkap kasus ini.